Sumamatu ibnu Usal, salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Sumamatu ibnu Usal, yadribul hisar al-iqtisadi ala Quraisy. Apa istilah al-hisar? Hisar seperti keadaan Libya sekarang ini, di mana dengan perekonomiannya sekatan, bahasa kita sekatan ekonomi terhadap Quraisy. Yadribul hisar al-iqtisadi ala Quraisy. Satu orang saja tapi sanggup untuk menyekat perekonomian kaum Quraisy pada waktu itu. Macam mana ceritanya? Pada tahun ke-6 Hijriah, azamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuwasi'ani taqa da'wati ilallah. Nabi kita bercadang untuk memanjang lebarkan lokasi atau juga dengan leluasa dakwah. Kata bahasa maniyata kutubin, cerita yang telah kita ceritakan kemarin dengan Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah, di mana dengan sejumlah 8 buah risalah atau surat yang dikirim kepada raja-raja Arab dan Ajam, wa ba'atsa biha ilaihim yad'uhum biha ila Islam. Wa kana min jumlati man katabahum, dari sejumlah yang disurati oleh Rasulullah yang diajak masuk Islam, Sumamah ibnu Utsal al-Hanafi. Berarti pada waktu itu masih kafir. Wala afarwa, tidak heran. Fasumamah qailun ay ra'isun wa malikun min aqyalil Arab bil jahiliyah. Sumamah adalah salah seorang penghulu, salah seorang raja pengetua negara di zaman jahiliyah, dan juga salah seorang penghulu daripada Bani Hanifah al-Marmukin yang terkenal, wa malikun min mulukil Yamamatil ladzi la yuhsanahul amrun, dan salah seorang daripada raja Yamamah yang senantiasa disegani ihtiqar. Surat yang diterima dengan penuh rasa benci, dengan penuh penghinaan. Dengan arti surat yang diterima tadi itu tidak sebagaimana pada waktu Nabi kita mengirim surat kepada Raja Kaisar. Kalau dengan Raja Kaisar, surat Nabi kita itu dicium, surat Nabi kita itu disimpan, dia masukkan ke dalam sebuah peti, di mana dengan kerajaan Kaisar jauh lebih kekal, berkekalan lama. Kalau dibanding dengan Raja Parsi, saat ketika dengan surat Nabi kita dihancur, Nabi kita doakan mudah-mudahan Allah menghancurkan kerajaannya. Sementara dengan Sumamah ibnu Usal dengan sikap yang sama, surat tadi itu diperlekehkan dengan isi dan kandungannya. Dia suruh saya masuk Islam. Saya siapa? Siapa dulu? Qala wa akhadathul izzatu bil ism. Berpaling. Wa akhadathul izzatu bil ism fa asamma udunaihi. Akhadathul izzah rasa angkuh dan sombong. Saat ketika dengan perasaan yang timbul angkuh, sombong, dengan keegoannya, yang akhirnya dengan surat tersebut, yang walaupun surat untuk keselamatan dan kebahagiaannya, ternyata dengan Sumamah menulikan kedua belah telinganya untuk mendengar, untuk tidak mendengar, supaya tidak mendengar dengan ajakan atau dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa innahu rakibahu syaitan. Kemudian dengan Sumamah telah tergoda, dibujuk oleh syaitannya untuk membunuh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercadang untuk menguburkan dakwahnya secara hidup-hidup. Waqti menguburkan dakwatihi ma. Pada abaya tahayyadul furas, maka dia pun mencari kesempatan untuk mengabulkan atau juga untuk melakukan hasrat telah dicadangkannya. Terus ghirrah di mana ghaflah, diartikan di bawah. Wa kadat tatimul jarimatu syam'a laula anna ahada a'mami Sumamata sanahu an asli fi akhir lahzatin fanajjallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min syarrihi. Saat ketika pada suatu Nabi kita sedang lengah atau pada waktu kelalaian yang menimpa kaum muslimun pada waktu itu, hampir al-jarimatu syam'a, kejahatan yang dirancangkan tadi itu akan menimpa kaum muslimun, dan yang secara khususnya dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan salah seorang daripada pak saudara Sumamah
yang menghalang, yang mematahkan rencana dan keinginannya, Nabi kita tidak akan selamat pada waktu itu. Itu pengamatan ahli sejarah. Apakah kira-kira kalau seandainya Sumamah melancarkan serangan untuk menghancurkan dan memusnahkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia akan berhasil? Belum tentu. Tapi kalau secara zahirnya mungkin saja. Lakinna Sumamah idza kana qad qaffa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Sumamah telah mengalihkan haluannya, telah mengalihkan rencananya untuk tidak menyerang Rasulullah, fa innahu lam yakuf, dia tidak menghentikan serangannya untuk menganiaya, mencerca, mencaci maki dan menindas sahabat-sahabat Rasulullah. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim, senantiasa mengintai-intai mereka, hatta zafira, sehingga dia berhasil untuk menangkap sejumlah sekian daripada sahabat dan berhasil membunuhnya. Fa'ahdalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan baginda menghalalkan darahnya Sumamah ibn Utsal di mana saja dan dengan siapa saja yang bertemu dengan Sumamah ibn Utsal, darahnya halal dituangkan, dia pun juga boleh dibunuh. Ini juga suatu rangsangan. Dalam waktu yang sama, sikap yang seperti itu tentu akan menakutkan kepada musuh. Wa a'lana dzalika fi ashabihi, lam yamdi ala dzalika tawilul waqtin, tidak berkelanjutan, hatta azama Sumamah ibn Utsal ala ada'il umrah. Nabi kita sudah membuat keputusan, siapa saja yang bertemu dengan Sumamah, dia halal dibunuh. Yang walaupun di waktu dia melaksanakan ibadah, entah macam mana dengan Sumamah, barangkali tidak sedar, barangkali tidak ingat, di mana dengan Sumamah telah bercadang untuk melaksanakan umrah. Fantalaqa min ardil Yamamati muwaliyan wajhahu syatra Makkah, berpaling atau bertolak daripada Yamamah, mengarahkan tujuannya ke tanah suci Mekah. Wa huwa yumanni nafsahu bit-tawaf, dia telah mengangan-angankan kepada dirinya untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah, menyembelih untuk berhala-berhalanya. Wa bainama kana Sumamah fi ba'di tariqihi, seketika dengan Sumamah di tengah perjalanan menuju ke Madinah, nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husban, ternyata dia telah diserang, nazilah sesuatu yang menimpa, ditimpa oleh sesuatu yang di luar daripada dugaan. Dari nazilah tersebut, serangan tersebut, itu adalah sariyatun min saraya. Sariyah lawanannya ghazwah, peperangan yang disertai oleh Rasulullah disebut dengan ghazwah. Peperangan yang dilancarkan Nabi kita tidak menyertainya disebut dengan sariyah. Itu adalah serangan tentara daripada sahabat-sahabat Nabi, kanat tajusu, yang berkeliling, yang berputar, khilalat diyar, yang dengan mereka berputar ke sana dan kemari, mundar mandir, karena dengan kekhawatiran kalau seandainya ada serangan dilancarkan oleh musuh untuk masuk kota Madinah. Au yuriduha mu'tadin bisyarrin, fa'asaratis sariyatu Sumamah, maka dengan sariyah tadi itu, dengan tentara atau dengan pasukan Rasulullah, telah berhasil untuk menawan Sumamah, sedangkan mereka tidak tahu siapa itu Sumamah. Ini raja, ini penghulu, orang yang paling disegani, tapi sahabat Nabi kita tidak tahu. Wa asad bihi ilal Madinati wa syaddadhu, mereka bawa ke Madinah. Penjara yang pertama yang dibuat di Madinah itu adalah Al-Masjid An-Nabawi. Jadi mereka ikat di salah satu daripada tiang masjid. Sumamah ibn Utsal, penghulu umat pada waktu itu, pemimpin kaum yang menjadi raja. Qala aw yuriduha mu'tadin bi syarrin wa shaddadhu ila sariyatin min sawaril masjid muntaziratan ayyatifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk menantikan Nabi kita akan menyaksikannya ala sya'nil asir, atau nanti dengan baginda akan membuat satu keputusan dengan tawanan yang ditawan. Terus walamma kharaja Nabi alaihi salatu wasallam ila al-masjid wa hamma bi dukhuli fihi ra'at wa Sumamah marbutan bi sariyah faqala li ashabi atadruna man akhadtum, faqala ya Rasulullah. Jadi Nabi kita begitu pergi ke masjid, tengok, kalian kenal tak? Tuh yang diikat di situ tuh siapa? Kata mereka, wallahu alam, siapa dia? Oh, itu yang namanya Sumamah ibn Utsal.
Itu yang kemarin yang menyerang kita, itu yang menganiaya teman-teman kita, itu dia lagi kita sebutkan tentang Sumamah bin Utsal. Siapa yang tidak geram? Qala hada Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Macam mana cara Nabi kita? Politik Islam pada waktu itu macam mana? Apakah dengan baginda menggurunkan bahasa Indonesia? Menggurunkan. Jadi geram. Apakah dengan baginda dengan cara-cara tertentu berupaya untuk membangkitkan kegairahan dan juga dengan rasa benci, takut mereka kepada Sumamah atau macam mana? Tidak. Nanti kita setelah memperkenalkan yang kalian ikat di situ itu adalah Sumamah ibnu Utsal, di mana dengan dia sebagaimana telah diketahui oleh tiap individu muslim daripada sahabat Nabi, apa saja yang pernah dia lakukan, macam mana dengan tindakannya yang begitu ganas dan juga begitu sadis kepada kaum muslimun, di mana dengan politik dan siasat nabawi pada itu Nabi kita katakan itu dia dengan Sumamah yang melakukan berbagai perbuatan terhadap tentara Islam, yang melakukan berbagai tindasan kepada sahabat-sahabat kita. Saya meminta kepada kalian antuhsinu isar, buat baik dengan dia. Buat baik dengan dia. Kita sebelum sampai itu sekali dulu salam hormat dulu. Belum hancur dagunya. Itu salam hormat kita. Baginda tidak mencari itu. Yang walaupun seganas Sumamah ibnu Utsal, apa sabda baginda pada itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak dengan seorang nabi tidak boleh berbuat demikian. Ahsinu asarahu, berbuat baiklah kalian dengan tawanan kalian itu. Qala ahsinu asarahu ay ahsinu muamalatahu, bagi makan dia belikan kebab. Pultanya jangan lupa kebab, sate, apa saja, ikan bakar, panggang, itu ini masya Allah terbang, bagi makan enak. Qala summa raja'a alaihi salatu wassalamu ila ahli wa qala ijma'u ma kana indakum. Lebih daripada itu Nabi kita balik ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong kumpulkan makanan-makanan yang ada di rumah, baik itu buah, baik masakan, baik itu minuman, baik itu makanan, apa saja jenisnya, bagaimana saja bentuknya, tolong hidangkan seindah mungkin untuk tawanan kita yang ada di masjid. Tak boleh kita bersemacam. Kalau ada orang mencerca, misalnya seperti Astrajabat, datang ke masjid, kita sumpahi dia. Banyak orang yang mau ludahi dia, yang bercadang mau peleng dia, sebab dia keterlaluan. Macam tukar Rasulullah tidak. Idhabu, pada peristiwa tahun ke-8, idhabu fa'antumul khulaqa, pergi kalian kubebaskan. Itu adalah sikap seorang Nabiul Khatam, Nabi penutup, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Itulah yang menggugah hati dan perasaan tokoh-tokoh Quraisy saat ketika dengan balasan yang istimewa seperti itu tertarik mereka untuk masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kumpulkan segala makanan yang ada di rumah dan hantarkan kepada Sumamah ibnu Utsal. Summa amara binaqati an tuhla balau qurbi warrawa. Ini dengan tungganganku, beras, ambil air susunya, bagikan sama dia tiap pagi dan petang. Jadi hidangkan dan dipersilahkan untuk dia menikmatinya. Waqad tamma dzalika kullu qabla ayyalqahu rasul. Kesemuanya itu dilakukan sebelum Nabi kita menemuinya dan sebelum Nabi kita bersimbang dengan laki-laki yang berkenaan. Amma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Sumamah yuridu ayastadrijahu ila Islam. Wa qala ma indaka ya Sumamah. Nabi kita pada waktu bertemu dengan Sumamah, Nabi kita ajar dia sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, mengajak dia untuk masuk agama Islam. Apa saja yang ada dengan Nabi ya Sumamah? Jadi kata Sumamah, indi ya Muhammadu khair, semuanya kullu khair, semuanya baik. Yang kalau ente bunuh, kamu membunuh orang yang paling berharga. Dan damin ay sahibah damin, maksudnya dengan darah yang tertuangkan, itu adalah darah seorang pemimpin yang terhormat. Kalau kamu bunuh, berarti kamu membunuh orang yang paling mulia.
Wa in tun'im, dan kalau kamu berjasa baik untuk membebaskanku, aku akan merasa terutang budi dengan Anda dan berterima kasih atas perbuatanmu. Kalau enti mau duit, mintakan, silakan. Mau minta berapa saja, terserah. Pokoknya antara 3. Kalau kamu bunuh aku, berarti kamu membunuh orang yang paling mulia di kalangan kaumnya. Yang kalau kamu bebaskan aku adalah orang yang mengenang dengan jasa baik daripada orang lain. Yang kalau seandainya dengan Anda inginkan duit, aku akan berikan berapa saja. Sal tu'ta minkum ma, duit banyak, leluasa luar biasa. Nanti kita setelah mendengar jawaban semacam itu, nanti kita tak hiraukan, tak kisah mungkin barangkali bahasa kita, tak kisah dalam Allah sibuk. Kata orang sibuk. Tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaini ala hali yu'talahu bitta'ami wasyarab. 2 hari seperti itu, makanan dan minuman lengkap dan cukup. Wa yuhmalu ilaihi labanun naqa summa ja'u faqala ya Sumamatu ma indak. Apakah ada perkembangan baru? Tetap seperti dengan perbincangan yang pertama, tidak ada yang ingin kukatakan selain daripada yang kukatakan tempo hari. Kalau kamu berjasa untuk membebaskanku, berarti kamu telah membebaskan seseorang yang mengenang dengan jasa baikmu. Kalau kamu bunuh, berarti kamu membunuh orang yang mulia. Kalau kamu inginkan harta, minta apa saja. Nanti kita pun juga tidak menghiraukannya lagi. Faqala, pada kali yang ketiga, ma indaka ya Sumamah. Ternyata juga dengan jawaban yang sama. Oke? Sahabat-sahabat sekalian, bebaskan dia daripada 3 permintaan ternyata tidak yang dikabulkan. 3 permintaan ternyata Nabi kita tidak berkenan untuk melakukannya. Yang pada waktu itu Nabi kita katakan, dah lepas saja dia, suruh dia balik. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi wa qala atliqu Sumama fafaqu wisaqahu wa atlaquhu. Sumama tinggalkan masjid, wa madha hatta balagha nakhlan fi hawashil Madinah, sampai ke sebuah kebun di sekitar kota Madinah, dekat dengan Baqi, ada air. Beliau mandi di sana, bersuci di sana. Yang setelah beliau mandi, ahsana tahurahu summa ada adrajahu ilal masjid, kemudian dengan beliau kembali datang ke masjid. Jadi suatu pertanyaan yang timbul di sini, kenapa dengan cadangan yang semacam itu, kenapa di waktu Nabi kita mengajak beliau masuk Islam, beliau tidak masuk? Kenapa tidak masuk Islam pada waktu itu? Di waktu diajak masuk Islam tidak. Justru setelahnya itu. Ini cerita lebih mirip dengan Rukana. Pernah dengar cerita Rukana? Rukana itu adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam termasuk sebagai juara dunia yang terkuat. Jadi seperti dengan Tyson pada beberapa waktu yang lalu, atau seperti Muhammad Ali Kelai, katakanlah Muhammad Ali Kelainya pada waktu itu dengan Rukana. Sepanjang sejarah hidup beliau itu tidak pernah ditumbangkan, tidak pernah dibaringkan, dikalahkan oleh siapa saja. Orang yang terkuat di kalangan Quraisy pada waktu itu, yang pada waktu itu saat ketika dengan baginda Rasulullah SAW tidak kelihatan atau pergi ke sebuah kawasan yang disebut dengan Idham. Masing-masing daripada sahabat Nabi kita jadi bimbang. Yang pada waktu itu yang bercerita, Rasulullah tadi nampak kelihatan pergi kampung Idham. Kampung siapa? Kampungnya Rukana. Iya, kampungnya Rukana. Semuanya jadi khawatir, semuanya jadi bimbang. Nabi kita setelah sampai ke situ, saat ketika bertemu dengan Rukana, karena saya sekarang mencabar Anda. Cabar ya? Cabar kamu. Atahadak. Saya cabar ente. Jadi saya tentang kamu. Mau main tinju, atau juga mau main gusti, apa sajalah terserah. Mau dengan cara bagaimana, kita kelahi hari ini. Nabi kita cabar. Nabi kita bukan orang yang pengecut. Jadi pada waktu itu dengan Rukana, persyaratan yang disyaratkan, sebelum perlawanan itu bermula, kamu seru saja, sebut saja, panggil saja, mohon saja kepada Tuhan-Tuhanmu, baik dengan Tuhanmu yang di langit, baik dengan Tuhanmu yang di bumi, baik dengan Tuhanmu yang berada di daratan. Sebut saja satu persatu patung-patung yang Anda sembah, aku juga akan menyeru Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teng, itu kira-kira seperti kalau dalam bilang gelang bunyi lonceng, teng untuk ronda pertama, tampil.
Nabi kita hanya dengan sebelah tangan saja, dengan rukana yang paling gagah perkasa dan yang paling kuat pada waktu itu, hanya dalam jangka beberapa detik Nabi kita sanggup untuk menumbangkannya, untuk membaringkannya, dan Nabi kita duduk di atas dada rukana. Jadi kata rukana pada waktu itu, terus terang saja, itu bukan kekuatan ente, bukan kekuatan kamu. Saya tahu kekuatan kamu itu sekuat apa. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan yang kau seru. Nabi kita katakan, oke, kalau macam tuh, mana dengan kekuatan daripada Tuhan Anda? Kali yang pertama tak percaya dia ditumbangkan oleh Rasulullah. Oke, kali yang kedua berlawan, salaman dulu. Itu ulurkan tangan dulu, salaman, nanti dia tarik. Kadang-kadang kita tidak tahu, dia lawan tidak tahu, tangan dia tarik, dia bukakan tertumbang. Kali yang kedua kalah lagi. Kali yang ketiga kalah lagi. Perjanjian kalau rukana kalah, dia akan masuk Islam. Di samping dia akan membayar beberapa ekor kambing qati' minal ghanam kepada Rasulullah. Setelah 3 kali kalah, yang pada itu dia katakan, mohon maaf, aku tidak boleh menepati dengan janjiku. Kalau ente mau kambing, ambil saja semua kambingku itu. Nabi kita mengatakan, aku tidak mengharapkan kambing Anda. Anda berjanji masuk Islam, harus tepat janji. Rukanah pun balik. Jadi Rukanah bisik dengan Rasulullah, ya Rasulullah, satu permintaan, jangan sampai dihebohkan, jangan sampai diceritakan aku kalah. Wanita-wanita kampung ini tak pernah dengar aku pernah ditumbangkan oleh seseorang. Tak apa aku kalah dengan Rasulullah, tak apa, malu sikit tak ada masalah, tapi jangan sampai aku dimalukan di tengah orang ramai. Jangan sampai cerita Rukanah kalah. Itu memalukan sekali. Itu pesan Rukanah. Nabi kita senyum saja. Yang pada waktu itu, setelah beberapa menit, setelah beberapa waktu berikutnya, Rukanah pun datang mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Kenapa tidak dari tadi? Dia berkata, aku tidak mau kalau nanti dikatakan masuk Islam secara terpaksa, sama dengan Sumamah di sini. Jangan sampai nanti orang katakan, saya masuk Islam karena takut dibunuh. Justru itu dengan beliau, pada waktu Nabi kita ajak supaya masuk Islam, dia tidak masuk. Setelah Nabi kita bebaskan, dia datang dengan sepenuh kehendak dia sendiri. Datang bertemu Rasulullah, setelah mandi, setelah mengganti pakaian, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa pada waktu itu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sebab supaya tidak dikatakan masuk Islam karena takut dengan mati. Bukan karena takut mati akhirnya masuk Islam. Justru sudah dibebaskan baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Summa aqbal. Qala wa yahaka. Fama in balagha hatta waqafa ala mala'in minal muslimin. Sekembalinya beliau ke masjid, beliau berdiri di hadapan atau di khalayak orang ramai seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa tajaha ila Rasulillah, kemudian mengarah menuju tempat Nabi. Wa qala ya Muhammadu, demi Allah. Ini dia yang saya katakan malam tadi atau pada pertemuan kita yang telah lalu, sekelip mata memandang. Orang yang paling sadis, yang paling ganas, kalau sudah memancar nurun nubuwah ke dalam hatinya, yang walaupun hanya sedetik saja dia bertemu dengan Rasulullah, segala-galanya terubah secara total. Macam mana? Tidak ada manusia pun yang paling kubenci di permukaan bumi ini selain Anda. Tapi sekarang ini tidak ada seorang makhluk pun yang paling kucintai selain daripada Rasulullah. Jadi daripada karahiyah, rasa benci berbalik kepada rasa sayang dan cinta. Ya Muhammadu, wallahi ma kana ala dhahril ardi wajhun. Tidak ada wajah di permukaan bumi yang paling kubenci daripada wajahmu. Sekarang ini justru wajah Anda yang paling kurindukan. Ahabbul wujuhi kulliha ilayya. Demi Allah, tidak ada agama yang paling kubenci daripada agamamu. Sekarang ini adalah agamamu, agama yang paling kucinta. Ahabbat dini kullihi ilayya. Wa wallahi ma kana baladun, tidak ada dengan negara atau dengan kota yang paling kubenci daripada kotamu, maksudnya Madinah, yang sekarang ini adalah kota yang paling tercinta.
Qala fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya summa ardafa qailan laqad kuntu asbahtu fi ashabika daman faman ladhi tujibuhu alayya. Aku telah melakukan berbagai aniaya dan seksaan, sejumlah berapa kepala yang melayang, sejumlah berapa darah yang dituangkan. Apa perkara yang seharusnya aku lakukan? Nabi kita bersabda, la tasriba alai, tidak problem, tidak ada apa-apa dengan Anda ya Sumamah. Sesungguhnya dengan Islam itu menghapuskan segala dosa kesalahan yang telah lalu. Terus, tenang saja, bisyaratu bil khair, berita gembira, Islam menghapuskan, melenyapkan segala dosa kesalahanmu. Fantasafat asariru Sumamah tawakal, Sumamah pun merasa seronok dan juga merasa gembira seraya berkata, wallahi, demi Allah, la usibanna minal musyrikin, aku akan jatuhkan, aku akan menimpakan suatu tindakan kepada puak-puak Quraisy sebagaimana dengan tindakan dan kekejamanku kepada pengikut-pengikutmu sebelum aku masuk Islam. Sumpah, pokoknya saya akan tindak mereka. Aku akan melakukan suatu tindakan ganas, akan melakukan suatu tindakan luar biasa terhadap puak-puak Quraisy sebagaimana dengan aku bertindak kepada pengikut-pengikut Anda sebelum aku masuk Islam. Wala adha'anna nafsi, dan aku akan letakkan diri dan pedangku dan juga dengan segala kekuatanku untuk membela-Mu dan juga membela agamamu. Summa qala ya Rasulullah, inna khailaka akhadanni, sesungguhnya dengan tentera kamu syariah yang tadi itu telah menawanku di waktu aku ingin melaksanakan umroh. Apa yang seharusnya aku lakukan? Aku ditawan dalam masa perjalananku menuju Mekah. Nabi kita bersabda, imdi li adai umratik, pergilah untuk menunaikan umrahmu, akan tadi dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dan Nabi kita ajarkan bagaimana yang sepatutnya untuk melaksanakan ibadah nusuk. Terus, berjadil dengan gema suara yang berbunyi, jadil, itu jalan-jalan. Jadi ada gema suara itu, ada pantulan daripada suara dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Awwalu muslimin ala zahril ardi dakhala Makkah mulabbiyan. Orang yang pertama yang sampai ke tanah suci Mekah dengan mengucapkan talbiyah itu adalah Sumamah ibnu Utsal. Saat ketika dengan Quraisy mendengar suara talbiyah yang begitu lantang, habbat muqtabatan maz'uratan, yang akhirnya mereka menjadi ketakutan dan dengan rasa marah dan geram dalam waktu yang sama. Wastallatil suyuf, terus dapatkan dari pasarnya atau daripada kompaknya saya sebut min armaniha wa tajahat, pedang tadi itu diluruskan ke arah lantang yang bertalbiyah pada itu. Karena dengan mereka yang tidak ada rasa bimbang dan juga yang tidak ada rasa takut, bercadang untuk membunuh seseorang yang sedang mengumandangkan kata-kata itu. Litafti syabihi bihadzal ladzi ihtahama 'alaiha 'alainaha. Walamma aqbala al-qaum 'ala Sumamah tarafa sawtahu bitalbiyah wa huwa yanzuru ilaihim bikibriya. Saat ketika dengan Sumamah tengok dengan puak-puak Quraisy dan juga dengan pemuda-pemudanya, beliau semakin angkuh dan semakin sombong dengan melantangkan talbiyahnya untuk kali yang keberapa. Tiba-tiba dengan seorang pemuda Quraisy bercadang untuk memanahnya. Fa'akhadu ala yadayhi wa qalu, maka daripada puak-puak Quraisy sendiri yang menahannya. Ente tidak tahu itu siapa? Tunggu dulu, jangan sembarang tembak. Itu dia penghulu yang bernama Sumamah ibnu Utsal. Ekonomi kita, dia tahu kan? Itu Bill Clinton. Nah, jadi kalau Bill Clinton misalnya ditawan oleh orang Afghanistan atau dengan Bush misalnya, jadi tiba-tiba karena dengan Bush itu begitu angkuh, sebab karena dia merasa presiden negara yang terkuat, dia pun bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik misalnya. Jadi dengan tentara Afghanistan yang pada waktu itu diantaranya mungkin dengan Usama bin Laden ada juga pada waktu itu. Jadi dengan putra-putra daripada Afghanistan, saat ketika tengok menentang mereka, memperlekehkan mereka,
Salah seorang daripada mereka dia mengangkat pistolnya ke kepala Bill Clinton atau ke kepala Bush mau menembaknya. Kata Osama bin Laden, tunggu dulu. Han tahu tak itu siapa? Itu Bush yang adalah Raja Yamama. Wallahi in asabtumuhu bisu'in, kalau seandainya dengan kalian ganggu dia, menyakiti dia, qata'a qaumahu annal mirata wa amaduna ju'an, dengan ahli pengikut-pengikutnya, dengan ahli dan pengikut-pengikutnya, itu akan memutuskan produksi-produksi mereka dan kita akan mati kelaparan. Tentu dengan gandum, dengan makanan, buah-buahan akan dihentikan dan akan tersekat, tidak akan sampai ke negara kita. Summa aqbalal qaum ala Sumamata ba'da a'adus suyu, yang dengan mereka pun juga menghala dan menuju untuk menemui Sumama. Pedang sudah kembali kepada sarungnya. Seraya berkata, "Ma bika ya Sumamatu? Asabauta? Apakah kamu tinggalkan agamamu? Apakah Anda tinggalkan agama nenek moyangmu?" Dia berkata, "Aku tidak soba." Asoba maknanya terkudi, meninggalkan agama. Kalau dengan bahasa kita sebut murtad. Ente murtad ya. Tapi murtad itu dari Islam kepada agama yang lain. Kalau daripada agama yang kepada Islam tidak katakan murtad, disebut dengan sobu. Asabauta? Faqala ma sabautu. Saya sih tidak murtad, akan tetapi aku ikut agama yang paling mulia di sisi Allah. Aku ikut agama Muhammad. Aku bersumpah di depan Ka'bah, dari detik sekarang ini satu biji gandum pun tidak akan sampai ke negaramu. Itu sumpah daripada Raja Yamamah. Innahu la yasilu ilaikum ba'da audati ilal Yamamah habbatun. Sebiji gandum saja tidak akan sampai ke negaramu. Maksudnya sampai ke Mekah. Min qamtiha, atau juga syai'un min khairatiha, kecuali setelah kalian ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtamara Sumamah bin Usal di khalayak orang ramai melaksanakan umrah sebagaimana kita perintahkan. Qala wa dhabaha taqarruban la lillah la lil asnam, dan dengan beliau menyembelih bukan karena untuk patung dan berhala, akan tetapi menyembelih dan berkorban karena Allah. Wa madha ila biladi fa amara qaumu ay yahbisul mirata an Quraisy. Mirah produksi, semuanya hasil tanah, hasil tanaman, hasil negara, produksi negara. Jadi dengan beliau memerintahkan supaya diadakan penyekatan ekonomi, tersekat ekonomi mereka, jangan ada satupun yang diekspor ke tanah suci Mekah. Amara ay yahbisul mirata an Quraisy. Sada'u, mereka pun juga patuh dan mentaati dengan kehendak dan perintahnya. Dihalang dan disekat segala perekonomian, segala kemudahan yang berlangsung sebelumnya. Qala wa habasu khairatin an ahli Makkah akhadal hisarul ladzi faradahu Sumamatu ala Quraisyin yashtadu syai'an fa syai'an. Sekatan ekonomi tadi itu semakin dahsyat, semakin bertambah dari hari ke hari. Harga semakin mahal, segala-galanya menjadi naik. Kelaparan di sana sini, yang lapar tidak terhitung banyaknya, yang sengsara, yang menderita, yang mati. Washtadda alaihimul karbu ay musibah hatta khafu ala anfusihim wa abnaihim min ayyuhlaku ju'an, sampai mereka khawatir kalau nanti dengan mereka dan putra-putri mereka mati kelaparan. Ini yang berlaku. Indah dari terus pada waktu itu. Jadi mereka tulis surat, ya Rasulullah, memang kami tidak percaya dan juga tidak beriman, tapi yang kami ketahui tentang Anda senantiasa menyambung hubungan silaturahmi, senantiasa berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat demikian. Sementara yang kau lakukan ini tidak begitu. Terputus hubungan antara satu sama lain. Rela Anda biarkan kami kelaparan. Apakah itu ajaran agamamu? Ini surat dikirim oleh Wak Quraisy kepada Sayyiduna Rasulullah. Wahai anta, nah inilah dengan Anda telah memutuskan hubungan silaturahmi. Kau bunuh bapa dengan pedang,
wa ammatal abna'a bil ju', dan putra-putra kami kau matikan dengan lapar. Wa inna Sumamah ibn Usalin, Sumamah telah memutuskan atau telah menyekat produksinya ke negara kami, tidak sampai ke negara kami. Wa adarra bina fa in ra'aita an taktuba ilaihi ayyab'atha ilaina lima nahtaju ilaihi fa'al. Kalau Anda berkenan untuk menyuratinya, untuk menghantar surat agar dia kembali menghantar barang makanan ke negara kami atau ke Mekah, lakukanlah itu. Maka dengan baginda pun meminta kepada Sumamah ibn Usal untuk mengekspor kembali segala produksi barang keperluan, barang makanan, perbekalan hidup daripada negaranya. Qala ayutliqa lahum miratahum fa'atlaqaha walla Sumamah ibn Usal. Jadi dengan cerita yang kita ambil di sini, yang pertama, bagaimana dengan izzatun nafs, yang kalau dengan seseorang seketika dengan rasa besar diri atau berjiwa besar menjelma di dalam hati, pada itu kita tidak takut mati. Sumamah yang walaupun terancam dengan mati tetap saja tidak mau mengalah, masuk Islam dengan penuh karamah, bukan karena dihinakan, bukan karena terpaksa. Satu. Kemudian yang kedua, salah seorang daripada sahabat Nabi yang sanggup untuk menyekat perekonomian Quraisy pada itu adalah Sumamah ibnu Usal. Terus sudah berakhir. Wafian setia dengan agamanya, memelihara dengan segala janji-janjinya. Lamma tahaqar Rasul, setelah Nabi kita kembali ke rahmatullah, dan juga di kalangan orang-orang Arab ada yang murtad, keluar daripada agama Allah. Zurafatin ay jama'atin, secara grup, secara kolektif dan juga secara perorangan. Musailimatul Kadzdzab fi Bani Hanifah yad'uhum ilal imani bih, mengajak mereka untuk percaya dan beriman kepadanya. Sumamah pada itu sebagai penyekat yang pertama, sebagai penghalang yang pertama, seraya berkata kepada pengikutnya, ya Bani Hanifah iyyakum wa hadzal amral muzlim alladzi la nura fihi, iyyakum ihdaru, berwaspadalah kalian dengan perkara yang gelap itu, jangan ada yang ikut. Musailimatul Kadzdzab innahu wallahi la syaqaun, itu adalah merupakan satu kecelakaan yang telah ditakdirkan Allah bagi orang yang mengikutinya. Bala'un ala man lam ya'khudh bih. Summa qala ya Bani Hanifah innahu la yajtami'u nabiyyani fi waqtin wahidin. Sungguh tidak akan berlaku, tidak akan terhimpun dua orang nabi dalam waktu yang sama. Muhammad itu adalah merupakan Nabiul Khatam, tidak ada nabi setelahnya. Summa qala Hamim Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dit-taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ini diantara daripada ayat yang disebutkan di dalam Hizbul Bahar. Setelahnya itu baru dengan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qal, tuh Hamim, macam itu bunyinya. Hamim Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dit-taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Tuh macam itu bunyinya. Itu Qur'annya Nabi Muhammad, Qur'annya Muhammad. Sementara dengan Qur'annya Musailimah, ya dibda'u niqtimatun niqtin wasyarabatam na'in walal ma'u tukaddirin. Itu Qur'annya Musailimah, sama aja. Bunyi yang semacam itu dengan yang di atas tadi itu. Macam mana kalian tidak mengerti? Kalian tak paham macam mana? Coba bedakan. Yang di atas tadi itu ada gemaknya, ada rohnya, ada maknanya, ada rahasianya, ada hebatnya. Enak dibaca, senang didengar. Sementara dengan ya dibda'in, wahai katak, netki mati netkin. Bunyi katak itu daripada netki. Bunyilah kamu, berbunyilah kamu sebagaimana kau inginkan. La syarabatam na'in, kamu tidak akan boleh menahan makanan, menahan minuman. La syarabatam na'in, dan juga dengan nyanyianmu itu, dengan nyanyianmu itu kamu tidak akan sanggup untuk mencegah minuman, dan juga tidak akan sanggup untuk mengeruhkan dan juga untuk mengotorkannya. Itu makna daripada ya dibda'u, seperti yang punya si
Musailimatul Kadzdzab juga, katanya saya juga boleh buat Quran. Kalau dengan Muhammad ada suratul Fil, saya juga boleh buat suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wal fil, ini Musailimah yang buat. Wal fil lahu khurtumun tawil, dia mempunyai belalai yang panjang. Jadi lain, nadanya lain, bunyinya juga lain. Takkan boleh buatan manusia sama dengan produksi Allah. Kalau boleh dengan produksi Allah atau dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabah. Ini maklumat untuk kawan-kawan. Dalam keadaan tertentu boleh kita gunakan. Jadi saya tadi malam simbang dengan kawan-kawan di Banjarmasin atau di Amuntai. Amuntai itu kalau dengar di sini di mana? Ini di Mesir, dia bukan Malaysia sini. Kalau dengan di Malaysia disebut dengan daerah. Kalau di Amuntai sana disebut dengan kabupaten. Jadi setelah provinsi sama dengan wilayah. Di bawah daripada wilayah seperti Sungai Petani atau seperti dengan Kulim, daerah Kulim. Jadi daerah itu yang menguasainya adalah DO. Nah, di Amuntai yang jadi penguasanya adalah bupati. Sejumlah 3 bupati berturut-turut itu mati tanpa diketahui sebab musababnya. Sebab ulama-ulama Amuntai pada waktu itu masih bersatu padu. Saya lupa nama satu persatunya. 3 orang bupati yang jadi bupati di situ, 3 orang DO yang jadi di situ, semuanya mati tanpa diketahui kenapa mati dan apa sebab musababnya. Ulama karena dengan rasa geram dan benci mereka atas tindak tanduk daripada bupati yang berkuasa pada itu, secara sepakat tiap waktu tiap saat baca alam tarakai. Alam tarakai diantara daripada kegunaannya, saya tak sarankan, diantara daripada kegunaannya itu untuk memusnahkan musuh dibaca sebanyak 1000 kali, tapi dengan penuh penghayatan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kalian tak tengok macam mana yang Allah lakukan, yang Allah lakukan terhadap tentera kacau? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah menghantarkan tentera atau dengan pasukan burung ababil, tarwihim yang melontari mereka, bihijaratin dengan batu daripada api neraka, bihijaratin min sijil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga jadilah mereka laksana daun yang dicencang atau yang dipucat, kacir, hancur dan musnah mereka pada itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum, ulang alik dibaca beberapa kali. Kalau ada tujuan jahat yang tidak elok dan kita tidak menyarankan, dan yang melakukan itu menanggung resiko dia sendiri. Jadi kalau hanya setakat kasut hilang terus dibacakan alam tarakai 1000 kali, ya Allah musnahkan dia, itu sesuai, tak sesuai lah, tak dan dengan kasut dengan bacaan yang 1000 kali itu. Itulah saya katakan terus ikut sendiri, tapi kesannya memang kelihatan sangat membahayakan sekali kalau itu dibaca dengan penuh rasa khusyuk dan dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan digunakan kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Qala, mana itu dengan firman Allah, mana itu dengan perkataan Musailimah, ya dibta'u nitqibatu nitqin lasyarabatan namin walal ma'atu kadir summan haza diman baqi ala islami min qawmih wa madha yuqatilul murtaddina jihadan fi sabilillahi wa i'la'an li kalimatihi fil ard jazallahu sumamata ibn usalin al-islam wal muslimina khaira
wa akramahu bil jannati allati wu'ida al muttaqun. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu